Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, semoga kalian dalam keadaan sehat, terus mendapatkan taufik, semangat untuk menuntut ilmu. Kita sampai di bab keempat dari pelajaran fikih akhlak ya di kelas 4 ini. Di kesempatan ini kita akan membicarakan tentang keutamaan bersuci. Sehingga diharapkan kalian memahami tentang apa yang akan kalian dapatkan dari Allah Ta'ala ketika kalian bersuci. Yang kedua, kalian diharapkan lebih bersemangat, bersungguh-sungguh dalam bersuci. Ya, Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 menyatakan, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, dua hal ini merupakan bentuk bersuci secara fisik dan secara maknawi. Karena bertaubat itu artinya membersihkan diri dari perbuatan dosa. Nah, maka anak-anakku yang saya muliakan, silahkan ya, itu diisi ya pertanyaan itu, yaitu orang yang dicintai oleh Allah menurut ayat tersebut itu ada dua. Ya, silahkan kalian isi. Yang pertama itu siapa, yang kedua siapa. Nah, kemudian anak-anakku yang saya muliakan, kita bisa melakukan bersuci itu dengan cara apa? Menghilangkan najis dan dengan cara berwudu. Itu bersuci secara fisik. Nah, kemudian kita seringkali ya mengalami atau melakukan buang hajat. Apakah bentuknya itu kita buang air kecil, yaitu kencing, ataupun buang air besar. Nah, di sini agama kita Islam itu mengatur tentang adab perilaku yang harus dijaga ketika kita melakukan buang hajat tersebut. Yang pertama yaitu membaca doa. Jadi ketika kita mau buang air, biasanya kita masuk ke kamar mandi atau ke WC. Nah, itu diperintahkan kita untuk membaca doa. Nah, silakan ya kalian hafalkan doa itu ya, agar kalian mendapatkan perlindungan dari kejelekan ketika kalian masuk ke kamar mandi atau WC. Ya. Kemudian yang kedua, mencari tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Ya, maka kalau di rumah, di perkampungan, ya kalau memang ada kamar mandi WC, ya kalian buang airnya harus ke situ, masuk kamar mandi atau ke WC. Tapi kalau misalnya di tempat terbuka, maka kalian harus menjauh. Cari tempat yang sekiranya orang tidak melihat dirimu buang air. Kemudian mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi atau WC. Kemudian
mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Yang keempat, beristinja dengan tangan kiri. Jadi kalau cebok, membersihkan tempat keluarnya najis, kencing ataupun air besar itu dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Kemudian bersuci dengan menggunakan air bersih. Nah, kalau tidak ada air, nah silakan. Kalian sudah mendapatkan pelajaran tentang apa? Istijmar. Ya, bisa menggunakan benda-benda yang sekiranya bisa membersihkan najis itu. Ya, apa coba nanti disebutkan. Kalau Ustadz sebutkan misalnya dengan batu. Ya, yang lainnya nanti silakan kalian sebutkan. Kemudian yang keenam, meninggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih. Ya artinya apa? Ya kalian siram, kalian sentor. Jangan sampai kalian kencing, istinja terus keluar. Jadi meninggalkan dalam keadaan kotor itu tidak baik. Kemudian mencuci tangan dengan air dan sabun. Ini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian membaca doa keluar kamar mandi. Ya saya pikir Ustadz sudah kalian sudah hafal ya. Silahkan nanti dihafalkan betul. Kemudian yang kesembilan, tidak membawa Al-Quran, mushaf Al-Quran. Jadi kalau masuk kamar mandi, ya Al-Qurannya ditinggal di luar. Atau sesuatu yang terdapat padanya zikrullah. Misalnya buku pelajaran kalian. Nah, buku pelajaran kalian itu ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Rasul. Maka nggak boleh dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Dan yang ke-10, nah, tidak boleh buang hajat di jalan. Jadi kencing di jalan atau kencing di tempat istirahat manusia. Biasa tempat dipakai untuk duduk-duduk, nggak boleh di situ. Kemudian yang ke-11, ini kalau di luar kamar mandi WC tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi di sini kita nggak boleh kencing atau buang air besar menghadap ke barat atau menghadap ke timur karena posisi kita Indonesia berada di sebelah timur kiblat. Kemudian tidak boleh beristinja dengan sesuatu yang mulia. Tadi misalnya ada kertas yang berisi ilmu, tidak boleh beristinja dengan makanan, ya sesuatu yang mulia nggak boleh untuk istinja. Kemudian tidak boleh berbicara. Jadi tidak boleh di kamar mandi apalagi sampai nyanyi-nyanyi, itu nggak boleh. Kemudian yang ke-14, tidak berlama-lama. Ya, tidak boleh berlama-lama. Kemudian di situ ada terlihat ya anak-anakku kegiatan, coba di situ tertulis ya contoh perilaku yang tercela ketika berada di kamar mandi umum. Ya misalnya di kamar mandi sekolah tuh, ya WC sekolah, ada perilaku yang tercela. Misalnya apa? Coret-coret pintu kamar, nulis-nulis di situ, kamar mandi maksudnya, ya atau dindingnya. Itu contoh. Solusinya apa? Silakan nanti kalian sebutkan cara untuk mengatasi perilaku itu. Kemudian sebutkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu apa, solusinya apa. Ya. Kemudian jelaskan juga ya perilaku berikut ini sebabnya kenapa. Ya. Tidak menghadap membelakangi kiblat ketika buang hajat. Kenapa ini nggak boleh? Sebabnya apa? Kalian tulis. Kemudian yang kedua, menggunakan tangan kiri untuk beristinja. Kemudian tidak buang hajat di jalan tempat berteduh manusia. Kemudian harus mencari tempat yang tersembunyi. Itu semua sebabnya apa? Ya, kalian tulis. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pertemuan ini bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.